Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, bahwa Allah adalah kasih. Hal ini mengingatkan kita, bahwa jika kita mencari kasih yang sempurna, maka hanya akan kita dapati di dalam diri Allah. Manusia memang bisa memiliki kasih, namun kasih manusia tidaklah sempurna. Kasih manusia seringkali masih bisa luntur, bahkan hilang, karena beberapa faktor penyebab. Seperti sebuah kalimat yang sering kita dengar, dulu sayang, sekarang benci. Itulah kasih manusia, yang masih bisa berubah, tergantung situasi dan kondisi. Berbeda dengan kasih Allah, yang bersifat tanpa syarat, dan tanpa batas. Allah mengasihi kita, karena Dia memang kasih adanya, kasih Allah tak pernah berkesudahan. Renungan hari ini, akan membawa kita kepada pengenalan akan kasih Allah yang sempurna. Kasih Allah yang sempurna itu, dapat kita lihat dalam beberapa hal, seperti yang Alkitab katakan. Apa saja bentuk kasih, yang Allah berikan kepada kita? Yang pertama, Allah menebus kita dari dosa. Dalam Injil Yohanes pasal 3, ayat 16, mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang terbesar, dan tak terbantahkan, adalah pengorbanannya di atas kayu salib, untuk menebus dosa kita. Dia yang adalah pencipta segala sesuatu, mau merendahkan diri menjadi manusia, untuk menebus kita dari dosa. Firman Tuhan mengatakan, bahwa Allah rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Kasih Allah, membuat Dia rela menggantikan kita, dihukum di atas Kalvari. Bukankah hal ini, adalah kasih yang tanpa syarat? Dia datang menebus, dan menyelamatkan semua manusia. Darahnya tercurah, bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Lebih dahsyat lagi, mengingat bahwa Allah menebus manusia yang berdosa, alias orang yang jahat. Bandingkan saja dengan kasih manusia, kira-kira ada atau tidak orang yang mau berkorban bagi orang yang jahat. Inilah bentuk kasih yang sempurna, kasih yang disediakan bagi semua orang, namun hanya sebagian orang yang merespon dan mempercayainya. Bagaimana dengan kita? Percayakah kita dengan pengorbanan Tuhan, yang adalah perwujudan kasih Allah yang sempurna? Berbahagialah orang yang percaya akan karya penebusan Tuhan di atas kayu salib, sebab mereka akan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, Allah memelihara hidup kita. Dalam Injil Matius pasal 6, ayat 33, mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wujud kasih Allah yang sempurna berikutnya, adalah pemeliharaan Tuhan dalam hidup manusia.
Pemeliharaan yang Tuhan nyatakan setiap hari dalam hidup setiap manusia. Manusia adalah makhluk yang lemah. Kita semua perlu Tuhan dalam hidup ini. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan untuk sekedar bernafas pun tidak dapat. Namun Tuhan begitu mengasihi kita, Dia sediakan segala sesuatunya bagi kita. Udara yang kita hirup setiap saat adalah pemberian Tuhan, tanpa syarat dan tanpa batas. Mentari pagi yang bersinar, membuat manusia dapat hidup dengan nyaman. Coba bayangkan, bila Tuhan berhenti memberikan udara untuk kita bernapas, atau matahari berhenti bersinar, maka sudah dapat dipastikan, kehidupan akan berakhir. Segala yang kita butuhkan sebagai manusia, adalah pemberian Tuhan. Dia mengasihi kita, sehingga Dia memelihara kita begitu rupa. Mari sadari, bahwa tanpa pemeliharaan Tuhan, maka kita tidak akan pernah sanggup menjalani hidup ini. Bersyukurlah atas segala nikmat dan anugerah dari Allah. Pemeliharaan Allah selalu nyata, maka sudah seharusnya kita menjalani hidup dalam ketaatan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, artinya, hiduplah taat kepada perintah Allah, dan hiduplah selalu dalam kebenarannya. Yang ketiga, Allah memberikan jaminan masa depan. Dalam kitab Yeremia pasal 29, ayat 11, mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Allah tidak hanya menebus dan memelihara kita, namun Allah juga memberikan jaminan masa depan yang penuh dengan harapan. Inilah wujud kasih Tuhan yang begitu sempurna. Dia merancangkan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera dan pengharapan. Sebagai manusia, seringkali kita khawatir akan masa depan, sebab kita tidak tahu seperti apa masa depan kita. Namun bila kita percaya kepada Allah, yang begitu mengasihi kita, maka kita akan tenang dalam menjalani kehidupan. Sejak dari penciptaan, Tuhan sudah merancangkan segala sesuatu yang baik, bahkan teramat baik bagi manusia. Tuhan menciptakan manusia, setelah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, disediakannya terlebih dahulu. Itulah sebabnya, manusia diciptakan di hari yang terakhir dari penciptaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah selalu punya rancangan masa depan yang baik bagi manusia. Kasih Allah menjamin masa depan yang indah bagi kita. Ingat saja apa yang Tuhan katakan sebelum Dia terangkat ke surga. Dia pergi mendahului kita untuk menyiapkan tempat bagi kita, sehingga di tempat di mana Tuhan berada, kita pun berada. Sungguh kasih yang begitu besar dan sempurna. Oleh karenanya, kita tidak perlu takut dan khawatir dalam menjalani hidup. Kasih Allah yang sempurna, cukup, bahkan lebih dari cukup, untuk membuat kita menjalani hidup ini dengan optimis. Percayalah kepada Allah yang penuh kasih. Dengan percaya kepadanya, kita akan dapat merasakan kasih Allah yang sempurna dalam keadaan apapun. Sebab kasih Allah telah nyata, Allah menebus kita, memelihara kita, serta menjamin masa depan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu,
Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepadamu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.